Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuril qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghuril muajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai Allah Azza wa Jalla yang maha terpuji, sebagaimana di dalam suratul Fatihah selalu kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada pujian sangat baik, tidak ada pujian yang melebihi pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam, kekasih hati kita, pemimpin daripada wajah-wajah orang yang berseri, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, yang mana pada hari ini kita memperingatin hari lahirnya beliau sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan tak lupa pula yang kami hormatin, yang saya cintai, pemimpin kita, Kepala Desa Pak Suroso, kita doakan semoga beliau panjang umur, amin. Allah kabulkan hajat-hajatnya, amin. Allah berikan beliau ketenangan hatinya dalam memimpin kita sebagai daripada orang-orang yang dipimpin olehnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga saya hormatin Pak RT 5 Bapak Kamali, dan juga yang saya cintai Pak Haji Umar dan seluruh tokoh masyarakat setempat dan aparat pemerintahan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum semua. Terkhusus jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada hari ini pertama kali Pak Kades, pertama kali saya masuk ke kampung Bakti Idaman, dan pertama kali pula semenjak vakum setahun 2 tahun tidak pernah berkumpul lagi karena kita ada wabah COVID-19. Insya Allah dengan kita selalu mempererat silaturahmi, dengan kita selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah angkat bala bencana dari muka bumi ini, amin ya rabbal alamin. Kita di sini duduk bersama-sama. Sebelum saya mulai ceramah, yang saya minta sebagaimana diminta oleh kepala desa kita tadi. Yang pertama, jangan ada yang berbicara. Kalau ada yang khutbah di belakang, silakan maju ke depan. Siap? Siap? Setuju? Kita sampai waktu zuhur, insya Allah. Insya Allah. Jam 1 saya langsung ke Tungkal lagi, ada acara lagi. Doain saya panjang umur, sehat badan, amin ya rabbal alamin. Kalau kita memperingati Maulidun Nabi SAW, pasti yang pertama kali kita harus mengenal atau al-ma'rifatu Rasulullah SAW. Apa itu al-ma'rifah? Mengenal siapa itu sosok Nabi Muhammad. Kalau kita sudah mengenal Rasulullah, pasti kita akan timbul mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah. Kalau kita sudah jelas cinta kepada Rasulullah,
pasti kita harus mengikuti ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, apalagi di bulan Rabiul Awal, Pak. Di bulan Rabiul Awal, Bu, orang-orang setiap hari hampir dari pagi, siang, malam mengaung-aungkan sholawat kepada Nabi Muhammad, memproklamirkan dan menangis karena Nabi Muhammad. Tetapi pertanyaannya, sudahkah ada Rasulullah, suri tauladan Rasulullah ada di hati kita? Sudahkah akhlak Rasulullah kita capai? Sudahkah akhlak Rasulullah kita cintai? Sudahkah akhlak Rasulullah ada di dalam diri kita ini? Itu pertanyaan yang sangat besar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam suri tauladan Nabi Muhammad itu ada tauladan yang sangat baik. Maaf ngomong, wajar Indonesia penuh bencana, wajar Indonesia penuh wabah, karena orang-orang sudah jauh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengikuti perintahnya Allah, karena kita disuruh Allah, barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad, ikutilah Nabi Muhammad. Barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, qul bi fadlillah, firman Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Di dalam Al-Qur'an, Bu, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ya Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, katakanlah kalau kalian ingin mendapatkan keutamaan dari Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah akan rahmat itu tadi. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, rahmat yang dimaksud di dalam ayat ini ialah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama kali gembira? Makhluk. Pertanyaannya ini makhluk. Makhluk yang pertama kali bergembira akan lahirnya baginda Nabi Muhammad, yaitu musuhnya Allah, Abu Lahab laknatullah alaih. Abu Lahab, siapa Abu Lahab? Pamannya baginda Nabi Muhammad. Ketika Nabi baru lahir, saking gembiranya akan kelahiran baginda Nabi Muhammad, sampai-sampai beliau membebaskan budaknya karena gembira dapat kabar kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dikutip di dalam kitab Haulal Ihtifal bi Zikril Maulid Nabi Syarif karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di situ ada Imam Ad-Din Syamsuddin mengatakan, idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabat yada fil jahimi mukhalada. Andai kata seorang Abu Lahab saja yang sudah jelas di dalam nas Al-Quran ada ayat berbunyi tabat yada abi lahabi watab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, Allah ringankan siksanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Idza kana hadza kafiran ja'adamuhu bitabat yada fil jahimi mukhalada, dan pasti di neraka jahanam selama-lamanya. Atta annahu fi yaumil isnaini daiman yukhafafu anhu lisururi bi ahmada. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, di dalam hatinya bergembira akan kelahirannya baginda Nabi Muhammad? Apa balasan yang Allah berikan kepada kita? Abu Lahab yang jelas-jelas masuk dalam api neraka aja Allah berikan keringanan siksanya setiap hari Senin, yang mana di dalam jari jemarinya keluar air susu untuk meringankan siksanya. Bagaimana dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, yang selalu merindukan Nabi Muhammad, yang selalu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad? Apa balasan Allah? Allah tidak pernah memerintahkan suatu perintah, tetapi perintah itu Allah dulu yang melakukannya. Bu, jawab dengan kompak. Allah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk sholat. Apakah Allah sholat? Apakah Allah sholat? Tidak. Allah memerintahkan kita sebagai umatnya untuk membayar zakat. Apakah Allah bayar zakat?
Tidak. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk bersolawat kepada kekasihnya Sayyiduna Muhammad, Allah dululah yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sungguh Allah dan para malaikat-malaikatnya telah bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah manggil kita sebagai orang yang beriman. Banyak muslim tapi imannya masih setengah. Banyak orang yang bersyahadat tetapi imannya cuma sekedar di lisan. Ini Allah berikan keutamaan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai umatnya Nabi Muhammad, bersalawatlah kamu wahai orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad dan berikanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau sampai sekarang kita jadikan saksi kepada Allah, musola ini menjadi saksi kepada kita semua. Kelak di akhirat kalau kita duduk di sini bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan. Apakah kita sebagai umat Nabi Muhammad telah mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutamima limakarimal akhlak." Sungguh Allah mengutusku ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak daripada akhlaknya manusia. Pertanyaannya, apakah kita sudah bersyukur? Apakah kita sudah mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antara akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah ialah orang-orang yang sudah jauh daripada Allah, yang telah jauh daripada syariat Nabi Muhammad, ialah orang-orang yang telah melupakan jasa daripada kedua orang tuanya. Bu, kita berpuasa, kita sholat, kita mengagungkan malam-malam Ramadan, tetapi kita tidak akan mendapatkan keutamaan, kita tidak mendapatkan pahala itu semua kalau kita masih banyak kurang ajar kepada kedua orang tua kita. Ini nasihat buat diri Al-Fakir sendiri. Ditebo Bu, Pak, ada anak yang memasung ibunya. Di Sumatera Selatan baru-baru ini ada anak yang berani menggorok leher ayahnya. Di Bekasi baru-baru ini ada anak kandung yang menujah perut ibunya sampai tewas. Karena mereka sudah jauh daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Diri kita ini kebanyakan kalau datang daripada ulama-ulama luar sibuk salaman, ngambil berkah, tetapi merupakan berkah yang sangat agung, tapi merupakan berkah yang sangat mulia, yaitu orang tua di rumah. Berapa banyak dari kita ketika orang tua kita telah meninggal dunia barulah nangis, barulah meraung-raung, barulah mencium kaki kedua orang tuanya, barulah mencium kaki ibunya telah meninggal dunia. Berapa banyak kayak gitu. Sedangkan ketika orang tuanya masih hidup, tidak pernah sama sekali mencium kaki orang tua. Pernah sekali waktu SMP, pas mau UN. Betul lah, biasanya ada program di sekolah-sekolah, ketika mau ujian nasional dipanggil orang tua.
nangis semua, cium kaki, minum air kaki ibu. Sekali seumur hidup. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya, ayu amal aqrabi ilal jannah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amal apa yang mendekatkan diri kami ini kepada surganya Allah? Jawaban Nabi SAW singkat, as-salatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya. Tuma ayyuma ya Rasulullah, kemudian apa wahai Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang terakhir barulah jihad fi sabilillah. Yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang berperang di jalan Allah pasti mendapatkan surga tertinggi di sisinya. Tetapi Nabi mengurutkan jihad fi sabilillah di urutan ketiga. Miris kita di Indonesia. Banyak anak yang kurang ajar kepada kedua orang tuanya. Banyak anak yang tidak mau berterima kasih kepada orang tuanya. Bahkan na'udzubillahi min zalik, ketika orang tuanya minjam uang minta ganti. Ada tak tuh? Ada apa tidak? Bu, mana duit kami? Pak, duit kami pak. Nak ngapa? Mau beli voucher Free Fire. Oh. Akhir zaman, ketika orang tuanya meminta sesuatu, sulit untuk memberi. Ketika orang tuanya sakit keras, apa doanya? Ya Allah, kasihan orang tuaku ya Allah. Kalau engkau mau mencabut nyawanya, cabutlah ya Allah. Itu kenyataan, Bu. Beda dengan orang tua. Ketika anak sakit, ya Allah, anak aku sakit, kasihlah sakit itu ke aku. Betul? Kasihlah sakit itu kembali kepada diri kami. Tapi kalau anak orang tua yang sakit, ya Allah, siannya anak aku ya Allah. Bu, saya pakai bahasa Jambi, Bu, paham enggak, Bu? Ngomong bahasa Jambi, Bu ya? Lidah nih susah ngomong bahasa Indonesia. Ketika orang tuanya merasa sakit, ya Allah, kalau engkau mau sehatkan, sehatilah ya Allah. Kalau engkau tidak mau sehatkan ya Allah, cabutlah nyawa sekarang, sian. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Ada di sini anak yang macam itu? Ada anak macam itu? Mana orangnya? Mana orangnya? Insya Allah di kampung ini anak-anaknya semua berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ada suatu kisah. Ini kisah yang sangat agung. Kita kembali di zamannya Bani Israel. Ada seseorang ahli ibadah. Dia mempunyai mihrab. Namanya Sayyidina Juraij. Sayyidina Juraij, seorang ahli ibadah yang mana dirinya selalu berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Sayyidina Juraij ini, ketika orang tuanya, ibunya memanggil, "Ya Juraij." Ya ada sini nama Juraij. Nah, itu enggak ada. "Ya Juraij, kemari nak, ibu butuh bantuan." Tapi ketika ibunya memanggil, Sayyidina Juraij ini lagi sholat sunnah. Sedangkan kita wajib membatalkan sholat sunnah ketika orang tua kita memanggil kita. Kalau sudah tanggung, kayak mana Bib? Sudah tanggung, mana yang paling diutamakan? Batalin sholat. Pahalanya dapat, orang tuanya, hati orang tua bergembira. Sekali dipanggil, ragu nih Sayyidina Juraij. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Juraij. Nah, kayak mana nih, batal apa tidak? Juraij. Enggak dijawab. Maklum mulut ibu-ibu nih kadang nyeletus. Serius. Kadang kalau anaknya nyalat, kelakuannya nakal, itu jangan nyalain anak. Orang tuanya yang salah. Dasar anak setan kau. Wajar jadi anak setan. Sedangkan Nabi SAW telah mewanti-wanti kita, Bu. Ad-du'a walidihi liwaladihi kamislu du'a anbiya li ummati. Hadis Nabi,
Nabi mengatakan doa orang tua laksana doa Nabi untuk umatnya. Kalau sudah doa Nabi, dikit bae ngomong, langsung jadi. Tidak ada lagi batasan antara dirinya sama Allah. Ini Sayyidina Juraid saking mengkel tadi ibunya ngomong, kau sibuk lah ibadah. Suatu saat kau akan digoda oleh pelacur, oleh wanita yang tidak benar. Ini si Juraid pas dengar kayak gitu berdetak nih hati. Mampus aku gitu. Mampus tuh, tapi tidak dibatalinya juga. Singkat cerita, seminggu kemudian ada orang yang hasut ingin menghancurkan ibadah, ingin memfitnah Sayyidina Juraid. Tiba-tiba ada seseorang wanita yang hamil di luar nikah, ngadep langsung ke raja di sana. Wahai raja, nah kalau di sini ngadep ke Pak Kades, Pak, saya dihamilin sama Juraid. Itu macam itu. Cuman di sini tidak ada yang namanya Juraid, alhamdulillah. Oh, ini sang raja sangat marah, kurang ajar. Tapi tidak mungkin juga ahli ibadah kok kayak gitu. Dipanggillah Juraid, diseret karena beliau tokoh masyarakat setempat. Akhirnya warga berbondong-bondong menemui Juraid, ngikutin ke kerajaan tadi. Ketika ditanya, ya Juraid, apakah benar engkau telah menghamili daripada wanita ini? Tidak ya wahai raja, aku tidak pernah menghamilinya. Juraid masih tenang, tetapi di dalam hatinya ini balasan Allah karena doa ibu. Ketika ditanya lagi, serius Juraid? Iya, tolong panggilkan Pak, wahai raja, panggilkan wanita tadi. Singkat cerita, sang raja tadi memanggil wanita yang memfitnah Juraid. Bawa anaknya kemari. Apa benar aku telah menghamilmu? Betul, kan kemarin malam kau begini dengan aku di kebun. Iya serius, cerita itu di kebun. Tidak tahu lah kebun apa, kebun sawit kan? Kalau di sini kebun apa banyak Pak? Hah? Kebun pinang. Pas dipanggil, wanita tadi masih ngotot, betul aku adalah orang yang kau hamili. Tetapi Juraid seorang ahli ibadah, yang mana mihrab tempat ibadah telah dihancurkan oleh pemerintahnya karena fitnah sangat besar tadi, langsung memanggil anak tadi. Anaknya baru lahir, dipeganglah mulut si anak. Inilah karamat daripada Sayyidina Juraid. Wahai anak yang manis, siapa yang menghamilimu? Yang menghamiliku adalah tukang kebun. Kemarin begini diceritakannya. Tapi bukan kebun sini, kebun yang di Timur Tengah sana. Hikmahnya apa? Hati-hati dalam berucap. Ini cerita masa lalu. Cerita nyata zaman sekarang ada, Bu. Pak, cerita nyata zaman sekarang ada. Dan orang tua demi Allah keramatnya sangatlah besar. Hati-hati. Ustadz Ahmad Habsyi, tahu Ustadz Ahmad Habsyi, artis yang ganteng tuh, tapi masih ganteng anak. Ustadz Ahmad Habsyi Jakarta, yang ganteng tuh. Beliau tidak akan menjadi sukses kalau bukan karena berkah daripada mendahulukan kedua orang tua. Birru abakum tabirukum abna'ukum kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, kelak anak-anakmu akan berbakti pasti kepadamu. Janji Nabi. Ustadz Ahmad Habsyi, ketika beliau ingin berangkat ke Jakarta dahulu, tidak diizinkan orang tua beliau kembali. Bahkan ada suatu kitab yang beliau karang judulnya ASDR, Ada Surga di Rumahmu. Di situ dibilang beliau, berapa banyak orang-orang mencari surga yang jauh tapi melupakan surga yang dekat di rumah. Berapa banyak orang-orang ingin mendapatkan ridha Allah yang sangat susah, tetapi ada ridha orang tua yang sangat besar. Malaikat-malaikat, Bu, ketika kedua orang tua, terkhusus ibu kita meninggal dunia, bersumpah di alam arsy lagi. Malaikat mengatakan,
telah susah yang mana Allah memberikan kemudahan kepadamu, telah tertutup pintu rahmat Allah yang sangat agung untukmu karena kematian kedua orang tuamu. Tetapi kita sangat melupakan kedua orang tua kita. Tetapi kita sangat mementingkan keluarga kita ketimbang ibu kita. Sampai kapan kita ingin melupakan orang tua kita? Kesempatan itu tidak datang dua kali. Kita akan merasakan kerinduan yang nyata ketika orang tua kita telah meninggal dunia. Ustaz Ahmad Habsyi, dahulu kala ketika beliau mengajar di pondok pesantren Aryan, beliau ini pengen mempunyai handphone. Kalau zaman dulu handphonenya Nokia yang lipat tutup. Ingat dulu ada Nokia yang lipat tutup. Harganya 7.500.000. Tapi gaji beliau selama ngajar di pondok pesantren cuma 5.000. Cuma 5.000. Nah, bayanginlah 5.000 dikali berapa sampai 7.500.000. Tidak dapat 7.500.000, akhirnya beliau dapat 750.000. Dapatlah handphone kecil. Baru sehari dapat HP, tiba-tiba ibunya ngomong, "Ya Ahmad, apakah Ahmad ada uang simpanan?" Ustaz Ahmad tidak mau mengecewakan ibunya, padahal beliau tidak ada megang uang. Punya Umi boleh pinjam. Ketika Ustaz Ahmad mendengar kata-kata pinjam dari orang tuanya, Ustaz Ahmad menangis. "Umi, diriku, hartaku, nyawaku, semua milik Umi." Bisa kita kayak gitu? Kita masih perhitungan. Taruh minjam 5.000 balik, Pak. Minta baliknya double, Pak. Enak beli pulsa. Akhir zaman. Ketika Ustaz Ahmad mendengar kata minjam, tidak pikir panjang, handphone yang baru dibelinya 750.000, yang setiap hari orang tak nelpon pun beliau pura-pura nelpon. "Halo, assalamualaikum," ngomong dewek beliau. Saking bangga punya HP tadi. Alarmnya dibesarin sampai bunyinya telolet. Sangat besar alarm di HP. Tetapi ketika sudah dijual HP tadi, HP itu tidak berbunyi. Uminya nanya, "Ya Ahmad, HP-mu mana nak?" "Ada Mi, lagi dicas." Oh, Ustaz Ahmad tidak mau ngomong HP dijual. Duit sudah diserahkan ke uminya. Besok harinya lagi ditanya, "Ahmad, Umi kok tidak nengok Ahmad megang HP?" "Mana HP Ahmad?" "Oh, dipinjam sama kawan Mi." Selalu dielak-elakan. Hari terakhir, catat, hari terakhir ketika Ustaz Ahmad dipanggil, "Ya Ahmad, ta'al," atau kemari, bahasa Indonesia, "Kemari nak, Umi mau ngomong." Dua mata dengan Ahmad. "Ya Mi." Ahmad duduk sini. Umi mau tanya, "HP Ahmad kemana?" "Ahmad kemana ini?" Dan Ustaz Ahmad pun tertunduk dan mengatakan, "HP Ahmad jual Mi." "HP yang engkau inginkan itu engkau jual?" "Iya Mi." "HP yang mana engkau nabung uang bertahun-tahun engkau jual?" "Iya Mi." "Untuk apa engkau jual?" Ahmad tidak ridho ketika mendengar Umi mengatakan, "Umi, kami minjem uang." Ustaz Ahmad, seketika itu pula uminya tercinta menangis dan mengangkat tangan, "Ya Allah, anakku telah berbakti kepadaku, anakku telah menyenangkan hatiku, anakku telah menggembirakan hatiku. Ya Allah, gantikanlah HP-nya 10 kali lipat." Ridho orang tua. Ketika mendengar jawaban seperti itu, nah, Ustaz Ahmad Habsyi, beliau langsung teringat hadis Nabi SAW. Ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tua. Sekarang Bu, kalau kita sholat belum tentu Allah ridho dengan sholat kita. Kalau kita bersedekah belum tentu Allah ridho dengan kita. Tetapi ketika orang tua mengatakan, "Nak, aku ridho terhadapmu,"
Dan tidak ada batasan antara diri kita sama Allah lagi. Angkatlah tangan. Sebagaimana hadis tadi yang disebutin. Ridha Allah, ridha walidain. Sebaliknya, suhtullah, suhti walidain. Murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Ini Ustadz Ahmad mendapat doa kayak gitu, angkat tangan. Ya Allah, dengan kemuliaan doa daripada bidadariku. Ya Allah, dengan kemuliaan daripada doa orang yang engkau angkat derajatnya. Ya Allah, dengan kemuliaan bibir yang lisan yang selalu berzikir untuk istighfar untukku, ya Allah, kabulkanlah doanya. Sebentar Ustaz Ahmad. Amin. Nah, balik Ustaz Ahmad. Sehari kemudian, 2 hari kemudian, rumah tuh sunyi. Tiba-tiba Ustaz Ahmad, kalau di sini ada orang Palembang, ada di Palembang tuh Pasar Kuto. Ustaz Ahmad jalan-jalan di Pasar Kuto, ketemu seseorang ngomong, Ustaz, antum nih kenapa nggak bisa ditelepon? Kenapa? Bos saya ada hajat sama Ustaz. Hajat apa? Ustaz disuruh datang ke Pasar Kuto, blok sekian, lantai 3, jangan berhenti di lantai 2. Ingat, jangan berhenti di lantai 2. Kenapa Ustaz tidak bisa ditelepon? Bunyinya gimana? Nomor yang Anda tuju telah tidak aktif lagi. Salah, kata Ustaz Ahmad. Kok gitu? Sebenarnya bunyinya, nomor yang Anda tuju telah dijual oleh Ustaz Ahmad. Jadi tidak bisa lagi tidak bisa lagi detail. Wah, berkah doa orang tua tadi. Besok harinya Ustaz Ahmad Habsyi, beliau berangkatlah ke pasar yang dituju, dan subhanallah, ketika beliau masuk ke lantai 1, naik ke lantai 2, tiba-tiba di situ konter handphone. Yang disuruh ke lantai 3. Ustaz Ahmad pun tercengang melihat konter handphone dengan berbagai macam merek. Berhentilah di toko tadi, duduklah di situ, tanya-tanya orang, Bang, dengan laga, dengan songong, dengan sok-sokan kalau bahasa Jambi itu. Dia ngomong, Bang, tuh HP harga berapa? Oh, yang ini 7,5 juta. Kalau yang ini 10 juta, kalau ini 12 juta. Kakak mau beli yang mana? Enggak, saya mau tanya dulu. Simpanin yang HP yang 7,5 juta tuh. Saya mau beli. Kapan? Kaget dulu. Belum tahu. Duit saya datik kosong. Tiba-tiba bosnya tadi, subhanallah, dari belakang sudah memperhatikan Ustaz Ahmad Habsyi. Ketika memperhatikan Ustaz Ahmad Habsyi, dari belakang beliau manggil anak buahnya. Coba tanya sama tukang konter tadi, Ustaz tadi ngomongin apa dengan mereka? Dikasih tahu lah begini. Dan Ustaz Ahmad pun dipanggil. Ustaz, saya kan nyuruh naik ke atas. Oh ya, saya lupa. Kemarin naik ke atas. Naik ke atas, tiba-tiba di meja bosnya tadi, pengusaha tadi, sudah ada handphone yang harga 7,5 juta. Umi Ustaz Ahmad minjam berapa tadi? 750.000. Bu, Ustaz Ahmad minjam berapa, Bu? 750.000. Pas sampai di kantor tadi, Ustaz Ahmad duduk. Ustaz, tadi Ustaz pengen HP ya? Ini ada HP yang Ustaz pegang. Harga HP yang paling bagus, paling canggih di zaman itu 7,5 juta. Diganti Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Ini Ustaz, HP buat Ustaz. Tunggu dulu, kata Ustaz Ahmad. Antum punya hajat. Hajatnya belum sampai ke anak. Apa hajatnya? Cuman minta ajari anak saya ngaji Iqra. Tapi ini hadiah untuk Ustaz. Bulan depan ada gaji lain. Subhan. Pertanyaannya, siapa di sini punya handphone? Angkat tangan. Jujur. Siapa yang berani jual HP-nya sekarang dan uangnya full kasih ke orang tua kita? Apalagi anak-anak muda nih. Ada tak? Siapa yang berani? Tak ada yang berani. Sudah minta HP harga mahal, ngasih orang tua tidak mau. Itu kita akhir zaman. Sampai kapan kita ingin menggembirakan hati orang tapi kita menyakiti hati orang tua kita? Maaf ngomong Pak, Bu,
Anak-anak suka mencari kebahagiaan di luar rumah, tapi melupakan kebahagiaan yang ada di dalam rumah. Nah, mau kemana? Pergi maulid? Dah usah. Mama nih, kami nak mencintai Rasulullah, kami mau bersolawat kepada Nabi. Mama lagi sakit. Sudah lama berkah solawat sakit minggat. Nauzubillahi min zalik. Kalau Rasulullah, andaikan Rasulullah hadir, hidup diusir anak itu, suruh balik. Ketika diri anak sedang susah, mengadulah kesusahan tadi kepada kedua orang tua. Dan mamanya pun bertahajud, ya Allah, anak aku sakit, ya Allah, anak aku susah, ya Allah, anak aku tidak mendapatkan uang. Tetapi ketika hajat-hajatnya dikabulkan Allah dengan berkah kedua orang tua tadi, anaknya melupakan, bahkan gaji pertamanya tidak dikasih kepada kedua orang tua. Betul? Betul? Zaman sekarang, ketika susah ingat kepada kedua orang tua, ketika senang melupakan kedua orang tua. Ketika tidak mempunyai jabatan, menangis, merengek, minta doa orang tua, ya wahai umi, wahai ibu, doakanlah aku mendapat jabatan. Ketika mendapatkan jabatan tertinggi, kebahagiaan tidak diberikan kepada kedua orang tua. Demi Allah, orang tua tidak memintakan harta kita,